S3 juga Anda? Iya bang. S3-nya di mana? Lalu ilmu yang Anda dapat tuh dari mana? Karena yang saya dengar Anda jurusan elektro S1-nya, tapi saya nggak tahu S2 dan S3. Anda juga dibilang mengajar di Universitas Mataram. Iya. Sekarang kenapa di Baliknya ada Universitas Mataram? Oke, silakan bro, dieksplor ya. S1 Teknik Elektro UGM 94. Angkatan 94. Oke. Ya, Itu Anda lulus apa? UMPTN. Bang. UMPTN, umpetan ya? Iya, umpetan, ujian. Dari Medan. Dari Medan. Okay. Tes, masuk tahun 1994, lulus November 19. Itu Anda langsung direct dari SMA? Iya, langsung tanpa mengulang. Berarti Anda orang pinter nih. Silakan terus. Tahun 98 November lulus sarjana. Oh, 4 tahun saja? Ya, asli tuh bang ijazahnya. Asli ya? Dan nggak perlu pengadilan untuk menunjukkannya. Oke, luar biasa. Nggak perlu pengacara juga. Yang saya admire bahwa Anda 4 tahun lulus. Tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan. Iya. Karena yang saya tahu itu anak-anak teknik itu susah sama lulus cepat. Emang susah bang. Apalagi kalau seandainya model-model Anda yang agak sedikit flamboyan, playboy. Banyak organisasi juga bang. Oke. Nah, organisasi. Oke, silakan setelah terus. itu kerja di oil mining 1-2 tahun. Baru oil mining di mana? Di utara Jawa ini. Oh, ya apa sebut perusahaannya? Namanya dulu Maxus. Maxus, oke. Iya, Maxus. Ya. Nah, selanjutnya oil mining bagian baut, buka tutup baut. ngebor itu bang. Oh, ngebor. Ngebor di. Elektro ngebor juga. Ya terpaksa bang. Oke. Memang sudah kewajiban. Oke, terus. Setelah itu bosan. Ya. Selanjutnya. Cuma 2 tahun bosan. Iya bosan. Okay, ya. Bosan. Yang lain nggak bosan, saya bosan bang. Iya, okay. Karena otak kok begitu-gitu aja tiap hari ngebor. Akhirnya saya S2 gitu. S2 di UGM juga saat itu. UGM jurusan Teknik Elektro juga. Oh, Teknik Elektro juga. Tahun 1999 2000 gitu. Lulus 2002. Lulus 2002. 2002. Ini Anda kurang ngajar juga karena 2002 itu saya S2 juga baru. Oh, sama kita bang. Saya masuk 2000, lulus 2002. Oke, terus. Terus kalau S1-nya itu bidang saya cenderung ke hardware. Hardware ya kontrol begitu elektronik. Tetapi ya tetap juga belajar software karena untuk hardware itu mengontrolnya perlu software. Jadi kedua itu saling berkawinan gitu, saling mengawin. Sambil minum kopi nggak apa-apa, bro, santai bro ya. Terus S2-nya di UGM saya lebih kepada image gitu bang, image processing seperti citra digital, video gitu kan. Terus S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta bang, karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Bukan apa-apa bang, memang dibilang dosen. Di Jepang itu dapat beasiswa dari mana? Monbu Kagakuso. Oke, karena pemerintah Jepang. Tapi kan biasanya Anda harus dosen itu. Iya, waktu itu. Kayaknya sekarang udah enggak lagi. Iya, dosen di Mataram. Oh, UNRAM. Iya, kebetulan dekannya adalah teman dosen saya, dekannya di sana. Jadi nggak perlu tes langsung masuk gitu bang. Oke, lagi juga dia udah tahu rekomen untuk S2 Jepang. Iya. Tahun berapa sampai tahun berapa? 2003 sampai 2008 ya, 2007. Ya, 2003 sampai 2007. Lama sekali S2-nya. S2 S3 bang. Oh, S2 S3. Jadi S3 Anda di Jepang. Iya. S2 S3 di Jepang. Iya. Nah, harusnya kan beasiswa itu S3 saja. Iya. Nah, karena kata dosen saya waktu ngambil S2, ngapain kau nggak S1 UGM ngambil S2 UGM? Salah kau katanya gitu. Ya sudah, akhirnya saya ngambil S2 lagi di Jepang. Gitu. Jadi cuma riset aja gitu bang. Oh, by research dari 2003 sampai 2004. 2004 lanjut doktor. Ya. Doktor 2007. Gitu loh bang. Parah kali kau. Jadi ya. Saya aja dokter baru 2016. Itu pun di dalam negeri aja. Tapi saya pernah LLM dari Amerika. Gitu. LLM itu dari Amerika bang ya? Iya. Dari saya ambil ada beasiswa Fulbright. Walaupun tidak full dan tidak bright. Fulbright dengan nilai TOEFL yang sangat cemerlang ya bang ya? Enggak juga, biasa aja. Tetapi iyalah bang. Kalau biasanya karena kita dianggap opinion maker sih sebenarnya lebih. Oke, terus nanti bukan soal saya, nanti marah. Kalau soal abang kan udah banyak bang yang tahu. Kalau soal saya, nah di situ saya mempelajari kriptoanalisis, memecah kode gitu. Terus belajar sinyal dan video, keamanan data. Nah dari situlah kita intinya ya kita belajar pattern digital. Oke. Pattern digital disitulah kita kembangkan untuk semua. Ya mulai dari digital forensik, digital security dan lainnya. Dan itu bukan by kurikulum kan bang, itu by project, by pelajaran kita sendiri, kasus yang ingin kita pecahkan gitu loh bang. Waktu itu bahasa Inggris atau bahasa Jepang, bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang kalau ambil mata kuliah. Oke. Tapi kalau
Kalau disertasi harus sudah ada 2 versi. Oke. Bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Cuma kalau sensei saya di sana dia bukan jurnal oriented, dia paten oriented gitu Bang. Karena jadi satu paten tuh bahkan nilainya mungkin sekitar 10 jurnal internasional. Nah, tetapi syaratnya adalah paten tuh harus digunakan oleh perusahaan beneran gitu, bukan cuma terregister terus nggak dipakai, nggak diapa-apain kan, banyak kan gitu kita. Anda ada paten sekarang? Nggak? Saya 3 kalau saat itu. 3 terregister di Jepang. Iya di Jepang. Di Indonesia nggak didaftarkan? Enggak Bang. Memang pada saat itu saya temukan ya memang pada saat fully funded by Japan government. Jadi hak mereka. Iya, akhirnya hak mereka saya dibagi dikit gitu Bang. Oh, dibagi dikit sampai sekarang dibagi? Iya. Oh, jadi Anda paling tidak yearly atau monthly mendapatkan yearly ya? Jadi yearly kira-kira dapat 5 miliar gitu setiap tahun. Lebih lah Bang. Masa kecil kali. Memang saat itu waktu berangkat ke Jepang kan udah dibilang kalau punya paten jangan didaftarkan dari universitasnya, nanti mereka yang dapat. Gitu kan. Tapi kan kita nggak enak sama sensei yang ngajarin, terus fasilitas, server, sensei itu guru karate? Iya, sensei guru besar Bang. Soalnya saya tahu sensei guru karate di film-film kan. Ya kan udah mereka membiayain seminar kemana-mana, seminar paten kemana-mana, masa kita begitu Bang. Jadi patennya soal apa salah satunya misalnya? Cryptanalysis gitu. Cryptanalysis dan video security gitu. Itu kripto tuh nggak ada hubungannya sama kripto duit itu? Ya ada lah Bang, kriptik kan, kata dasarnya kriptik, sandi kan. Jadi cryptanalysis artinya menganalisa sandi untuk membuka apa sih yang telah disandikan itu, bahan mentahnya apa. Berarti Anda bisa jebol-jebol data orang dong? Harusnya bisa sih Bang. Harusnya bisa. Jebol-jebol bank bisa juga jangan-jangan ya kan? Itu makanya disumpah saat itu gunakan ilmu untuk umat manusia gitu Bang. Itu udah menarik ya. Nah setelah 2007 Anda balik ke Indonesia? Iya memang disuruh balik. Oh nggak boleh ya, nggak boleh stay di sana ya? Sensei saya yang bersikeras Anda harus balik. Gitu. Nah setelah balik 2007 juga balik? Iya. Ngapain Anda 2007 itu ke depan setelah itu? Ngajar lah Bang. Ngajar di Universitas Mataram. Sampai kemarin tahun 2000 berapa ya? 2001, 2002 gitu. Terus pensiun muda. Sampai 2022. Pensiun dini. Pensiun dini. Nah, setelah pensiun dini Anda sebagai pemain bebas. Iyalah Bang. Free agent. Iya, free transfer. Iya, apapun project at hands, menulis, membuat program segala macam. Jadi enaknya sebagai freelancer. Iya. Kita tidak terpaku atau terkekang oleh kurikulum yang harus kita ajari terus kan Bang, berulang. Jadi Anda ngajarnya itu ngajar by demand ya. Jadi orang butuh datang Anda bukan ngajar sih Bang, by project gitu. Jadi setiap project kan ada tantangan. Anda lebih banyak terlibat di project ya. Iya, buku saya juga di Amazon banyak Bang. Nah, itu kan by project. Saya sukanya menulis buku menyelesaikan sebuah project, bukan teoritik gitu. Iya, I see. Jadi berapa buku yang sudah Anda selesaikan? Ada mungkin 100-200 mungkin. Allahu Akbar, 100-200 buku. Jadi setiap project Anda bukukan? Iya, project. Jadi tadi case study jadinya ya? Betul. Saya suka yang itu. Kalau in English semua? In English. Ada yang bahasa Indonesia di penerbit Andi dari Informatika Bandung. Andi kan Jogja ya Bang? Iya. Di Bandung juga penerbit Informatika. Oh ini orang hebat Anda sepertinya. Enggak lah Bang, biasa aja Bang. Jadi pantas saja Nyonya menggelayuti Anda ini kan. Begitu tahu tentang latar belakang Rismond di RH Channel. Ini kenalnya waktu belum lulus kuliah S1 kok Bang, bukan setelah itu kok. Jadi waktu mahasiswa. Cinta sejati itu. Iya dong. Karena lagi kiri-kirinya Anda ya. Soalnya Mas Yogen itu jarang yang kaya ya. Biasanya gitu, banyak dari daerah gitu-gitu ya. Kos-kosannya Abang dulu kamar mandi luar atau dalam Bang? Nggak pernah saya kamar mandi dalam. Oh, nggak pernah? Mungkin Rismond kamar mandi dalam ya? Saya kamar mandi dalam. Wah itu lebih keren dia. Cuma tidurnya di luar. Ya nggak mungkin di dalam kamar mandi kan? Jadi tidak ada sejarah saya kamar mandi dalam, kamar mandi luar. Sama ya Bang ya? Shower tapi Bang? Shower? Kan ada shower pakai ember begitu kan? Oh gitu. Pakai bak mandi kan? Terakhir. Di daerah mana Bang? Oh saya 7 kali pindah. Jadi pertama kali. Nah ini baru masuk game beneran ini. Iya. Bisa menjelaskan pindah-pindahnya ya Bang ya? Kalau yang di Oslo? Nggak ngerti itu. Jangan-jangan dia melaju bolak-balik ya. Lumayan juga itu duitnya itu. Jadi saya pertama itu di Pasar Burung. Pasar Burung di dekat keraton itu. Oh jauh berarti. Itu karena saudara saya di sana, saudara sepupu. Ya, lalu kemudian pindah ke Klebengan. Klebengan di daerah mana itu Bang? Klebengan itu dekat Fakultas Kehutanan. Bukan, dari Fakultas Peternakan. Oh, yang agak ke apa namanya barat timur dikit ya. Ya, lalu dari Klebengan ke Klebengan lagi. Oh.
Karena dari itu pindah bukan karena bermasalah dengan ibu kos kan bang? Enggak, saya cari kos yang bagus. Oh, karena gitu. waktu itu kurang wawasan kan. Yang pakai spring bed gitu bang? Iya, yang kosong yang baru dibikin. Oh kan? gitu. Kemudian dari Kelebengan ada teman SMA yang baru masuk, yang satu angkatan tapi dia baru masuk belakangan. Akhirnya kita pindah ke Belimbing Sari. Belimbing Sari itu dekat. Itu cari yang lebih bagus lagi gitu? Bukan, karena pengen suasana baru. Oh, cari teman baru ya, biasanya. Dari Belimbing Sari kita berdua jadi kan. Dari Belimbing Sari, kemudian sempat saya sebulan tidak punya kos, bayangkan. Bisa melayang-layang saya. Berarti? Ya pulang itu ke tempat teman, numpang tidur gitu-gitu kan. Itu, bang, ya. Ya. Sementara teman saya di GK itu apa ya, lupa saya. Gunung Kidul. Bukan, di dekat situ juga. Nah, terakhir kos saya setelah itu saya ngekos di kalau di bawah jembatan itu Kalicude itu ada yang di bawah jembatan tuh. Murah itu? Ya, di situ. Terakhir saya di Karanggayam. Oh. Gitu. Jadi begitulah ya. Cerita tentang perjalanan. Iya. Coba kelihatan ada yang protes nggak? Oh, jadi tapi masalahnya kenapa kok Anda di ya? Anda di Bali G. Maksud saya apakah Anda stay on call gitu? Kan kalau remote kan kita di mana aja bisa. Jadi iya. Jadi kalau ada orang butuh ya menggunakan internet apa-apa. Gitu. Karena Anda kerja software ya. Iya, sambil mancing bisa, sambil ngopi bisa. Luar biasa. Saya berpikir Anda ini ada kerjaan nggak mancing melulu ya? Luar biasa ya. Jadi di Bali G itu kampung halaman betul. Kampung nenek moyang. Oke. Jadi Anda tapi sudah tinggal di rumah sendiri dong di Bali G? Iya bang. Luar biasa. Dekat mertua. Oh, mertua di sana. Orang tua juga, masih? Ya, masih di Pematang Siantar. Oh, saya pernah ke Pematang Siantar. Pematang Siantar sama Bali G jauh nggak? Ke Parapat bang saat itu sebelum ke Danau Toba. Enggak, saya ke Pematang Siantar. Ya, enggak ke Danau Toba kan? Danau Toba pernah juga. Ya makanya Siantar terus sedikit lagi kan ke Parapat di Danau Toba itu. Iya. Kan saya Medan, malah lupa. Maksudnya dari Medan, Pematang Siantar, lalu ke Parapat Danau Toba. Yang dekat Pematang Siantar yang pecahan itu apa? Parapat itu. Bukan, ada. Pecahan Simalungun. Simalungun. Ya itu bang, ibu kotanya dulu Pematang Siantar. Dulu kan saya pernah bermasalah tuh dengan Bupati Simalungun. Bukan, dia klien saya yang diperas oleh Akil Mukhtar. JR Saragi. Ya. Itu rame pokoknya dulu ya. Sekarang di mana JR Saragi? Masih ada ya? Nggak tahu bang. Masih hidup atau apa? Oh, dia masih muda dia. Dia pensiun dini dari Kopassus dia. Oh. Ya. Oke, kita tidak bicara tentang JR Saragi, tapi bicara tentang Anda ya. Oke. Menarik sekali berarti ya. Oke. Nah itu sejarah. Anda lahir kapan? Di Bali G tahun? Tanggal? 1977. Lahirnya di Pematang Siantar. Iya. Cuma kampung nenek moyang kan Pematang Siantar tanggal? 25 April. 25 April ya? Iya. Oh, 25 April? Iya. Waduh, kalau begitu happy birthday. Oh, thank you very much. Luar biasa. Biasanya April itu yang menyala-nyala gitu bang. Iya, 25 April kemarin berarti. Iya. Ini benar-benar dia nggak mau datang, dia datangnya ke Abraham Samad 25 April. Bukan bang, mereka tahu. Karena ngumpul katanya tim tahu. non litigasi dan segala macam itu mengkonsep katanya nama-nama yang mendukung itu bang. Oke, Hosinuddin ada belum? Ada kemarin. Ada ya, good ya. Oke. Luar biasa di tempat Abraham Samad ya. Iya, di TB Simatupang. Ya jangan khawatir, banyak orang yang mendukung Anda ya. Jadi Anda lahir tanggal 25 April 1977. Luar biasa, 7 tahun Anda di atas saya ya. Di bawah saya. Kalau di bawah kok luar biasa sih bang. Maksudnya ya luar biasa, maksudnya lebih muda 7 tahun tapi Anda udah punya record sampai doktor dan lain sebagainya. Kuliah Anda benar dan lain sebagainya. Anda orang pintar berarti ya, luar biasa.